Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor atau channel Ngobrol Horor ini. Masih bersama kami berdua, ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Betul. Dan ya, sebelum menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak semuanya. Dan ya, semoga itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semuanya ya. Hari ini agak sedikit berbeda, jadi diriku ngadepnya ke sana. Soalnya kalau nengok begini cengang. Jadi ngeliatnya ke Bro Ayung aja. Itu nengok ke sini, saya nengok Ke sana. Baik. Atau ke atas saja terus. Oke. Oke, Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilakan. Tak nyawang. Baik, terima kasih kesempatannya Mas Biru. Lagi-lagi aku tanya Pak kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali kita ada di Ngobor, jumpa sama Mas Biru, ada aku di sini. Kita niatnya bakal share cerita-cerita horor seperti biasa. Ada cerita apa Bro Ayung hari ini? Nungguin ditanya. Betul Manja sekali. itu. Ini ada sebuah cerita ini kisahnya Mas Rinto Bi. Wah, ini duit siapa Bro Ayung? Tadi jatuh dari atas. Oh, oke, nanti kita buat beli mie ya. Oke. Kisahnya Mas Rinto. Mas Rinto adalah seorang bapak. Nama panjangnya itu Rinto Iskandar. Rinto Soalnya Iskandar. ada di sini namanya Rinto Iskandar. Gitu. Nggak pakai dinata ya. Promosiin namanya. Oke. Namanya Mas Rinto itu nama asli bukan samaran. Kan asli aja nggak apa-apa Mas katanya seperti itu. Dan dia adalah seorang bapak 3 anak. 3 anak. Beliau itu adalah seorang supir ekspedisi Bi. Ya. Dan saya itu apa ya? Kalau ekspedisi Mas Itu kendaraan jenis apa itu? Ekspedisi itu kan biasanya sopir truk, sopir bus, sopir angkot gitu. truk. Ini sopir ekspedisi gitu. Ini kayaknya jenis kendaraan baru gitu ya. Ekspedisinya tuh truk, tapi mengekspedisikan diri atau diekspedisikan. Iya. Truk ekspedisi gitu. Betul. Iya masih wilayah kabupaten di Jawa Tengah lah, satu wilayah di situ. Nggak usah disebutin, nggak penting Mas, yang penting ceritanya katanya. Ya, tapi ya paling nggak jauh-jauh Kabupaten Tegal gitu. Malah sih kalau itu terus ya. Akhirnya apa? Saya itu sering keluar kota, kebanyakan itu kirim jauh-jauh Mas, sering keluar kota, bahkan keluar pulau. Yang sering keluar pulau, saya wira-wiri ke Bali, Nusa Tenggara, waduh ya. Terus terakhir yang paling jauh kemarin mau kirim ke Papua tapi nggak jadi. Paling jauh berarti Sulawesi Selatan katanya. Ke Sulawesi Selatan. Otomatis dengan yang kayak gitu ya, saya sering jauh dari keluarga. Yang nggak kayak yang lain sampai berbulan-bulan sih. Paling saya sampai kadang 2 minggu, 15 hari itu nggak pulang. Kalau orang lain biasanya gitu ya, itu akan ngomong begini, saya itu jauh dari keluarga itu, yang berat itu sama anak, ya kan, anak. Istri kan di jalan ada serepnya gitu. Iya, tapi kalau, iya Enggak seperti itu. Ya, ada yang seperti itu, banyak yang seperti itu. Tapi Mas Rinto enggak. Mas Rinto enggak. Sekali. Saya sekali. enggak. Jadi Bercanda Mas. Kalau Mas Rinto bilang begini, kalau saya justru kebalikannya Mas, saya justru beratnya sama istri. Oh, malah sama istri. Sama istri. Kenapa begitu, Mas? Karena di jalan anaknya juga banyak. Angel maning gitu ya. Jadi gimana rancunya ya? Jadi kalau Mas Rinto beratnya sama istri. Satu Mas, ini obrolan orang dewasa ya. Saya itu nggak bisa nahan nafsu lama-lama. Nggak bisa nahan syahwat. Sementara kalau di jalan, itu barang diobrol murah-murah Mas. Cantik-cantik, muda-muda. Takut saya khilaf. Yang keduanya, anak saya itu walaupun ini kan yang anak yang barep itu bawaan istri seorang janda dulu ketika dinikahin. Terus yang 2 itu anak saya sendiri. Tapi saya nggak beda-bedakan mereka semua anak saya. Namanya sama gitu. Namanya disamain Agus ya. Agus Susanto gitu ya. Susanto, Agus Susanti yang perempuan, terus Agus apalah begitu ya. Jadi saya nggak beda-bedain mereka, tetap anak saya. Tapi mereka itu termasuk anak yang mandiri, nggak ngak-ngak yang 5 tahun aja udah kadang bisa main nggak rewel gitu. Bisa bikin rumah gitu. Iya, sering kerja gitu bantuin bapaknya. Enggak sih, cuman maksudnya
nggak yang nyebelin, nggak yang harus ketungguan orang tua begitu. Jadi saya tedek ninggal anak. Tapi kalau istri, kenapa saya bilang tadi pertama saya takut nggak bisa nahan diri ya, karena banyak penawaran di luar. Yang keduanya, semenjak saya mengenal istri itu sering wirawiri kesurupan, Bi. Sering wirawiri itu ngebleng, tahu-tahu cekikikan, kesurupan begitu. Jadi ya saya sering kepikiran kalau jauh begitu. Kalau misalnya yang nulung itu kan saya tinggal nggak sama orang tua, udah ada rumah sendiri, belilah rumah kecil-kecilan. Ya tadi kalau saya itu jauh-jauh kerjanya lebih, akhirnya usaha nggak mengkhianati hasil. Apa sih? Benar apa gitu ya kata-katanya? Iya. Ya aja wis Bi, pokoknya seperti itu kan. Iya. Dan saya bisa punya rumah, beli gitu, rumah kecil, dan di situ tetangga-tetangga baru, meskipun satu kampung tapi jauh dari orang tuanya istri. Kalau saya bukan asli orang situ. Nah, kalau semua ketika istri itu lagi kesurupan, taruhlah begitu ya, lagi kesurupan, terus mereka yang nulungin itu tulus, mending. Kadang-kadang kan banyak yang memanfaatkan situasi. Lanjut aja Bro Ayu. Iya, apalagi megangin gitu. Iya begitu, alurnya mesti begitu, Bi. Kalau misalnya mereka tulus nolongin, mending. Kadang-kadang ada yang tadi memanfaatkan situasi. Walwil. Lagi itu saya pernah pas pulang itu sore hari, saya kok di depan rumah tuh banyak orang, ibu-ibu pada teriak-teriak, ya Allah kayak gitu kan. Terus ibu-ibu pada di luar, nenek-nenek begitu. Pas saya itu hampir masuk ke rumah kan dari luar kelihatan itu udah teriak-teriak, istri yang megangin banyak orang. Ya kalau yang lain itu saya kenal semua, sepupu-sepupu ada. Terus ponakan satunya Kang Wage itu kalau di sana itu bapak mesum lebih. Jadi mau bangun istri kesurupan katanya habis dari kebun belakang, terus pulang meneng, diem tahu teriak-teriak, itu langsung digeruduk sama masa. Kalau perempuan kan ada orang kesurupan takut. Biasanya takut. Kalau laki-laki langsung reg, apalagi perempuan yang kesurupan. Pengalaman pribadi enggak sih, ya seperti itu. Jadi saya dapati waktu itu Kang Wage lagi dari belakang dipeluk begini, tangannya di itu punya istri saya yang biasa saya anuin, maksudnya di ininya di atas. Pas lihat saya langsung brusut ke bawah kan tangannya. Saya mau marah ya situasinya begitu, saya mau omelin ya orang tua, takutnya dia tersinggung. Wis saya nggak mikirin. Beruntung waktu itu saya langsung ambil alih, ponakan suruh nelpon Ustadz datang. Akhirnya semuanya mendingan, bisa ditangani. Wagenya kayak yang kelimpas-kelimpus gitu, malu tapi kayak yang bahagia gitu lebih. Nah ini sering seperti itu Mas, yang saya nggak mau jauh-jauh kelamaan ninggalin istri. Nah Mas kayak gitu nggak diobatin Mas, kata saya begitu kan pas cerita. Saya diobatin wirawiri istri, tapi katanya orang yang saya tanya-tanyain beberapa orang, itu katanya istri itu wadahnya bagus, badannya bagus Mas. Wadah itu modelnya goib katanya begitu. Terus bolongannya banyak, berarti mudah terbuka bolongannya. Katanya bolongannya mudah terbuka. Jadi ketika istri itu juga matanya itu sering kali ngelihat yang kami nggak ngelihat. Jadi sering ngelihat yang goib-goib, ngelihat pocong, ngelihat apa sewaktu-waktu kayak gitu. Kalau dia itu pas ngelihat, terus nanti dia pasti dalam hatinya gitu, itu siapa sih? Apa? Nanti nelusurin gitu loh. Bukannya dia yang dapat pengetahuan itu siapa, dapat jawaban, malah dia ketarik ke dimensinya mereka. Akhirnya malah badannya dia yang dikuasai, kesurupan lah seperti itu, sering banget. Ini saya yang tadi yang nggak mau jauh-jauh sama istri. Suatu ketika saya ada pengiriman lagi, waktu itu ngirim ini gerobak waralaba, pesanan dari sebuah partai lah, partai gede, kirim 3 biji udah bisa masuk ke truk semua. Ada chatnya Mas, jangan disebutin ya partainya, nggak usah aku bilang. Tapi tahu ya. Sayang, nggak usah. Nggak usah disebutin. Nggak penting. Nggak penting banget apa sih? Terus akhirnya dikirimlah saya ke daerah wetan sana. Ya biasa pakai kendaraan ya truk tadi ya. Pas nyampe sana, singkat cerita Jawis, ternyata itu buat ada event di sana. Ngarani event ya. Saya sampean lihat SPG apa sih namanya ya? Sebek.
Sepeg. SPG. Kemarin Bang Opi ngomong ada sebutan baru namanya apa itu yang sejenis SPG, sejenis. Bang Opi itu Bang Ogan maksudnya. Hah? Iya, jadi bocorin ya namanya. Kan. Ya situ ya ngomong Bang Ogan, saya kan ngomong Bang Opi. Oh iya. Anggap aja obrolan ini nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Kelupaan. Iya, gitu. Kelupaan. Jadi di sana saya ngeliat SPG, astagfirullah. Gitu. Ngeliat SPG Mas, ayu, bungking, bahasanya kepek-kepek kabeh. Kepek itu ya penuh semua itu begini. Aduh, naluri kelak-kelakan saya yang gampang tergoda ya. 7 keliling saya pusing banget saya ngeliat itu. Agak-agak pragat, agak-agak bayaran, terus saya pulang, cepat-cepat bayaran saya pulang. Pulanglah saya ngenturit, jadi banter saya bawa mobil banter, nanti saya mau lampiaskan ke istri. Sorry Mas, ini obrolan orang dewasa. Saya anak-anak, saya bilang begitu kan. Ya anggap saja begitu Mas, saya pulang nyampe rumah. Pas nyampe rumah, biasanya istri nggak begitu. Begitu apa ambigu banget loh Bi. Istri nggak begitu gimana. Biasanya sepengin-penginnya saya, misalnya pulang seminggu atau 12 hari, 15 hari, istri itu pasti saya nggak boleh megang dia kecuali udah mandi. Mandi Mas, atus disit, kayak gitu kan, mandi. Nanti saya mandi, dibikinin teh atau kopi, makan. Kalau misalnya kondusif, anak-anak pada tidur, baru kita melakukannya. Kalau ini enggak. Jadi saya pulang ke rumah itu jamnya jam sore. Anak-anak itu pada madrasah yang 2, berarti kakak yang pertama sama yang nomor 2. Yang kecil 5 tahun main di tetangga. Saya baru buka pintu, mau langsung larak boy katanya, man, tarik aja istri. Jadi, loh, saya saja kaget istri kok kayak gini sih Pak, sikapnya kayak gitu, langsung tarik, saya langsung disengok kayak orang gimana ya, kepengennya udah nggak bisa ditahan lagi. Saya digelondong ke kamar, saya langsung ngomong, Nar, kia bener Nar, ini bener Nar, kamu kenapa, wong saya juga lagi pengen sama SPG. Bergulatlah saya itu Mas, sampai lupa kunci di depan nggak di pintu, pintu depan nggak dikunci kebalik. Nah itu saya main di sana, ada keanehan, tapi saya menikmati. Istri saya ya diranjang mending, tapi nggak sehebat ini. Apa boleh kayak nonton film BF katanya. Nonton BF Mas, nonton lagi cilik-cilik kan nonton katanya. Saya itu istriku tenaganya luar biasa. Pas saya lempeh-lempeh selesai, taruhlah udah selesai, selamat, nggak ada halangan apa-apa. Istri itu duduk di depan tiolet sambil mainin rambut begini Bi. Saya kan penasaran Bi, mau diceritain begitu kan ya. Telanjang Mas masih orang Tegal kan ya. Saya sambil leleng aplang-aplang lihat istri dari belakang. Ki bocah primen, tumben-tumbenan nggak begitu. Kalau udah biasanya dia itu di sini, selimutan sambil ngobrol apa kan belum mandi, keteknya bau. Iya ya, baru nyadar mungkin ya. Makanya lebih memilih di sana. Saya dalam perasaan pikiran yang istri kok aneh, nggak biasa-biasanya, mau mencuci sendiri, tapi saya belum mandi. Terus kok hebat banget begitu. Terus habis gitu bukannya tiduran, belum mandi ya. Itu tahu-tahu duduk di tiolet itu mainin rambut, disisir begini, nyenandung loh, sing nyenandung sore-sore kayak Jawa, langgam Jawa kayak gitu. Pak, saya nggak bisa niruin Mas, tapi nyisir pelan-pelan. Saya akhirnya makin penasaran, saya juga lama-lama takut, jangan-jangan istri lagi kesurupan kayak biasanya. Saya panggil kan, Nar, kono apa-apa, Nar, ojo koyo kowe sih Nar, Narti, kamu nggak apa-apa, jangan seperti itu Nar, wedi lah Nar, jangan kayak gitu. Kamu itu kesurupan ya? Aku sih tadi nyucus siapa, katanya begitu. Kamu itu kesurupan. Saya itu tadi menganuin siapa, begitu kan? Dia itu masih diem. Saya miring begini biar kelihatan mukanya, dia geser. Saya miring ke sini, dia geser, kayak menyembunyikan muka. Pas saya udah mulai makin sana kan makin ketakutan, celana saya tarik begitu ya. Nengok ke arah saya, ya Allah, sing ngarane Rai, sing namanya mukanya memang muka Narti, tapi bengis katanya. Jadi kayak sini itu rada kayak ketarik ke sini loh, rada ketarik, terus mencorong begini ya, matanya mencorong ke arah saya, bukan tatapan si Narti, bener-bener saya nggak kenal istri saya. Berarti kalau nengok sini kelihatan semua, ya istri saya Mas, terserah saya gitu. Nyebelin diajak cerita malah nanyai kayak gitu terus katanya. Akhirnya pas lihat ke arah saya, Nar,
jangan kayak gitu Nar, saya takut tuh Nar. Kamu apa bukan sih? Masalah jawabnya cuma kayak gitu, saya niruin ketawanya dia. Kalau dia suaranya gede, nggak bisa ketawa cilik, nggak bisa suara kecil kan. Hihihi, dituding-tuding saya begitu. Nar, kamu apa bukan sih Nar? Jangan kayak gitu Nar, saya diketawain begitu, dituding-tuding. Langsung celananan ya, saya bisa mungkin minggir-minggir, jangan lewat depan istri saya, takutnya dicambuk, dikerawakan berabe. Niatnya ya udah, saya mau minta tolong. Keluarlah saya kunci dari luar itu Nartinya. Narti kan belum pakai baju tadi. Belum, makanya saya kunci dari luar. Saya minta tolong, maksudnya kalau ada tetangga-tetangga perempuan kayak gitu kan. Pas saya keluar, ibu-ibu sepi wayangnya, orang tahu sore itu mandang sore kali ya, ada lagi pada mandi. Lagi-lagi adanya Kang Wage sama rombongannya. Apa toh? Orang Kang, nggak ada apa-apa Kang gitu. Kayaknya Narti itu kenal lagi ya, semua yuk kayak gitu. Orang Kang TV katanya, TV itu suara TV kayaknya suaranya Narti ya. Itu sama teman-temannya, Kang, tolongi Kang, saya malah yang mau ditolongin, saya dorong sono Kang, mana Kang, sanggara gitu loh. Ini pasti mau cari kesempatan, ini saya telanjang, nggak telanjang aja, kayak mau ditelanjangin. Akhirnya mundur kan, saya mundur. Ini toh nggak kesurupan toh. Ya tak kira kesurupan ya, wis alhamdulillah. Untung pas saat itu udah diliwat kan gopit pakai sepeda. Tut hup manduk tut. Tolong itu Narti. Ya gue Narti langsung mau geruduk. Terus aku alang-alangin begini. Kayak orang, saya hampir marah waktu itu Mas. Saking sewotnya gitu loh. Udah. Akhirnya apa? Singkat cerita ditolongin sama Pak Ustadz. Sembuh. Nah, pertanyaannya, Pak Ustadznya gimana? Ustadznya gimana, Mas? Pinjemin sarungnya Pak Ustadz. Iya, Wage aja Kang Wage nggak boleh masuk, Kamet nggak boleh masuk, yang lain nggak boleh masuk, nggak boleh nulungin. Kok Ustadznya boleh nulungin? Berarti Ustadznya masuk, ya masuklah. Melihat istri sampean bugil. Oh, katanya begitu. Ya enggak, sih bisa aneh kan, harus nulungin kan berarti ketemu. Wong sakti tahu usah ketemu Mas, katanya. Orang sakti nggak usah ketemu, katanya dia di dalam kamar, ustadznya di luar. Saya lega kan akhirnya, tapi jadi nggak seru kan. Oh berarti ditulungin begitu. Iya. Nah akhirnya itu sebenarnya siapa? Saya didudukin loh. Berarti kan udah mendingan. Istri suruh minumin air ini, dibacain Bismillah kalau diminumin. Itu lerep Mas, langsung saya pakein baju. Tadinya itu Mas, aku kenapa sih Mas? Aku kenapa? Malu. Bener bukan istri saya. Ya Allah, saya itu siapa tadi? Saya udah takutnya hamil. Bisa hamil apa enggak sih Mas? Barang kayak gitu. Ya kalau istri kamu bisa hamil, kalau itu mah nggak tahu, saya bilang gitu kan. Pas udah dari situ keluar, saya didudukin. Istri bisa bikin air, bikin kopi. Berarti si Mas Antonya di bawah, Pak Ustadznya di atasnya, dudukin gitu. Iya, Ustadznya dudukin istrinya. Dudukin Mas Rinto. Mas apa namanya tadi? Rinto. Oh Rinto, Mas Rinto. Iya. Karena kedudukan sesat, coba ngalitet. Iya. Akhirnya duduk berjajar. Gantian, mereka dudukin istrinya Rinto. Terus gitu. Enggak, istrinya bikin kopi. Ditanyain, Tok, orang liren-liren sih Tok. Kok nggak berhenti toh? Lagi-lagi istrimu begini, Tahu yang di dalam istrimu itu, kamu tahu apa enggak toh siapa? Orang ngerti, wong wuru-wuruin kayak itu. Pulang-pulang saya langsung diteladungi katanya, Kok ini gelem-gelem baik, kamunya mau aja. Ya, raimu orang ngerti sih. Ngerti apa raimu gitu ya. Mau dikasih kayak gitu. Bocah untung sepi pada madrasah kabeh. Saya nggak sampean, kalau sampean mesti langsung. Iya ya toh, nggak ngomong begitu Bi. Cuman kenapa sih kamu kok nggak tahu kalau orang itu beda kesurupan atau enggak? Ya enggak, kecirinya pas saya udah melakukannya tuh. Nah, ada peristiwa apa? Coba diling-eling kemarin katanya. Akhirnya saya inget Mas, saya muter-muter itu kemarin ngapain ya? Minggu kia dalam minggu ini. Oh iya, saya itu ada di pelabuhan habis nyebrang waktu itu. Terus ada masalah teknis. Itu saya ketahan di pelabuhan itu sekitar setengah jam lebih. Jadi urut mobilnya begini ya, truk semua. Saya karena kelamaan setelan joknya saya ini kan kendorin, akhirnya saya kelelap tidur di sana-sananya. Saya ngimpi Mas,
ngimpi itu ya memang Nian itu kayaknya itu pelabuhan, cuman bentuknya kayak sekarang. Itu zaman kuna lecit, zaman dulu banget. Terus lucunya saya bukan ada di truk gede, saya itu lagi narik becak. Angel maning saya bilang, iya saya narik becak. Ditarik begini. Iya, enggak becaknya narik si Rinto, enggak duduk. Dia kayak apa ya? Pengayuh becak, jasa perbecakan. Saya narik becak begini tuh. Ada perempuan itu lari dari arah berlawan dari saya. Ada perempuan. Pakaian kuna, wong rambutnya dikuncung ngono kan, rambut dikuncung. Kayak lostrongan, roknya itu lurusan dari atas ke bawah begitu. Ayu, orang dulu ayu. Nah itu lagi ketakutan nangis gitu begitu. Kang, tulungi Kang. Tulungin saya. Kenapa? Saya dikejar-kejar cukong katanya. Cukong apa sih? Bos dikejar-kejar. Saya dikejar-kejar cukong. Kalau saya lihat di sekeliling sana, ada orangnya nggak cantik-cantik, ya orang Jawa. Ya orang-orang dulu gimana sih, letak-letak lah. Kalau ini ayu sendiri, cantik sendiri. Akhirnya numpak mbak. Saya langsung manggilnya mbak. Kalau dulu manggilnya Yu mungkin ya. Numpak. Saya langsung larikan situ pakai sepeda. Pakai apa? Becak. Kayak mengendi mbak? Terserah mas, saya mau dibawa kemana. Gak ada yang ngejar, tapi ini ketakutan banget. Sampailah saya di jalan sepi, nggak kenal itu jalan mana. Saya berhenti di sebuah gubuk, hujan gede. Sampean mesti nyucus. Saya bilang, oh ya enak aja katanya. Seharusnya nyucus mas, tapi keburu ada. Saya dengar suara klakson dari pusat belakang. Saya langsung bangun, semis katanya, sialan. Iya. Tapi saya suka ngeliatin si cewek itu, emang cantik banget. Kata Ustadz, lah bu sih siapa? Kata Ustadznya, lah itu maksud saya. Apa hubungannya? Tadi itu kan mimpi. Mimpi itu ada kembang tidur, ada mimpi yang ada artinya, ada yang godaan dari belis ya ada. Itu asli. Yang itu dulu, nak ceritain ya. Perempuan itu emang hidup di masa tersebut. Terus meninggal, teraniaya diperkosa orang banyak. Itu manggonya emang ada di pelabuhan terus. Nah kamu, uteknya kan ngeres terus, nggak pernah bersih katanya. Utek ini pikirannya ya selalu yang ngeres-ngeres, yang mesum-mesum. Ya tahu dia kayak mau dendam atau suka lah kayak gitu. Akhirnya ngikutin itu dari kemarin udah sama istri kamu. Akhirnya pas ngeklik loh, situ pulang-pulang udah kotor, badek. Istrinya udah masuk ke dalam dirinya istrinya, udah main-main lah kamu sama dia, tolong tuh aja terus-terusan katanya. Akal enak ya, gituin sama ustadznya, tolong tuh jangan kayak gitu lagi. Akhirnya saya diusahain sama ustadznya suruh berbagai ritual lah. Kayak kalau misalnya sholat wirid-wirid mendingan istri aja, saya nggak biasa duduk lama gitu. Nah itu padahal dia sering nyopir gitu. Tapi kuat ya. Kuat, tapi duduk yang serius enggak. Supir enggak serius mungkin ya, Bi. Satu ketika mas, itu sudah berlalu lama, istri saya kerap kali kayak gitu, tetap kesurupan, tapi ganti-ganti lah. Kayak gitu ganti-ganti, kadang-kadang yang masuk sosok laki-laki. Tapi saya pokoknya yang namanya wage aja kok sih, jangan sampai mendekat. Kang wage itu yang mesum, jangan sampai mendekat. Nanti istri saya digrebein. Satu ketika saya ada kirim lagi, kali ini agak jauh. Yang tadi saya bilang ke Sulawesi Selatan. Pulang-pulang dari sana, saya lewat sini Pemanukan ya Bu ya. Di situ kan banyak tempat peristirahatan. Pemanukan itu Indramayu itu bukan? Iya kan? Daerah situ. Banyak yang tempat istirahat tergede itu loh. Saya biasanya mampir di situ. Kalau nggak di situ di Indramayu. Saya itu nggak tahu ya. Kepenginnya berhenti tapi di masjid. Pengen istirahat di masjid. Nggak tahu saya alasannya, nggak tahu lah. Pokoknya saya mau nyari masjid. Saya tengok-tengok ada masjid kayaknya masuk kampung jauh. Kendaraan saya nggak mungkin masuk kan. Terus dari jauh itu kayaknya ada masjid. Saya mendekat makin pelan, ngesen, pinggir. Ini namanya apa sih, bahu jalan ya? Trotoar situ. Saya ke situ, saya berhenti. Oh ternyata musola kecil. Saya turun, sembayang kayak mesti orang mas. Saya cuma pengen numpang pipis. Iya, saya ngadem. Jadi saya minggir-minggir ya izin lah. Saya kelopot belum mandi. Saya itu cuma di pelatarannya. Jadi masuk gerbangnya sih. Jadi di bawah pohon mangga saya duduk udut. Itu ternyata
saatnya itu lagi habis adzan, persis adzan asar, dan yang sholat itu nggak banyak, paling 1-2 orang lah, 1-2-3 wis 4-5-6 ya Mas. Iya 4-5-6 7-8. Iya nggak banyak, yang jelas nggak banyak Mas. Terus mereka itu sholat, saya nggak ngapa-ngapain, cuman saya nyaman di sini, perasaan saya nyaman di sini. Pas mereka udah selesai sholat mungkin ya, mereka itu lewat di depan saya otomatis. Baik-baik ya, ternyata orang nggak sholat nggak dimarah-marahin. Mereka itu ngelihat kebanyakan cuman bapak-bapak berapa biji sama ibu-ibu. Itu ngelihat saya senyum terus nunduk begini, sopan ya, saya balas lagi. Itu yang saya lihat benar-benar itu nggak ada orang belas. Musola kecil, nggak ada orang sama sekali. Arah masuk itu harus lewat gerbang yang saya masuk itu juga. Saya itu kok merasa masih betah di sini ya. Saya ngudut, saya mainin sendal begini ngeliatin ke bawah. Senderan, ya berdiri miring lah. Tahu ada yang megang pundak saya, plek begini kan. Akhirnya saya nengok, siapa kayak setan apa duduk, bilang setan apa bukan, ternyata bapak-bapak tua. Bapak-bapak tua, jalannya kapan? Tahu-tahu saya udah dipegang begini. Saya cuma bilang, "Bah." Terus dia senyum. Pakaiannya pakai gamis yang krem, warna krem, terus bawahnya itu sarung hitam. Ya bukan pakaian baru semua loh, kopiannya udah ada merah-merahnya. Saya belum ngomong apa-apa. Terus dia cuma ngomong begini, "Tok, kalau ada keniatan baik, jangan ditunda-tunda toh. Disegerakan kalau ada keniatan baik. Terus jangan nyari kesalahan-kesalahan orang lain. Goleti aja, cari aja di dirimu sendiri. Terus yang jelek-jelek dibuang, terus yang baik-baik itu kamu itu ditingkatin, makin baik lah, harus makin baik. Kalau istri itu tanggung jawabnya kamu, jangan cuma nafkahnya aja, tapi dituntun yang batinnya kayak gitu." Saya bisa kayak dikuliti, cengok, nangis ya izin katanya ya, cuman saya cuma ini orang siapa tahu tuh ngomelin saya, ngomongin saya, tapi dia juga saya nggak kenal, kok tahu cerita saya. Nah wis kan saya akhirnya kayak malu itu gosok-gosok tangan begini loh Bi. Saya niat mau ngomong apa ya, kata-kata yang pas saya ngelinguk begini kan ke arah jalan. Ini kaki di sini udah nggak ada, udahnya ada di seberang jalan sana. Bukan di trotoar kita sini ya, tapi seberang sana. Dia lagi jalan. Saya masih bisa ngelihat, dia nggak ngelihat ke arah saya sama sekali. Terus ada mobil box lewat, selap begini ya, ketutup mobil box jalan udah nggak ada kaki itu sama sekali Mas. Saya juga bingung buat orang apa bukannya, merinding saya semua dan greges-greges. Saya pulang dan semua kata-katanya aki-aki itu saya mulai jalanin. Pertama dari sholat, ya bolong-bolong buah apalah. Sekarang saya mulai sholat dan makin kesini saya makin pengen lebih baik lah. Saya lebih perhatian ke keluarga. Alhamdulillah dari saat itu, sekalipun istri saya nggak pernah kesurupan, tapi kalau matanya masih bisa melihat yang seperti itu. Cuman kesurupannya udah enggak. Udah enggak. Itu aja sih ceritanya. Berarti itu ya, ada jalannya di situ kali ya. Iya. Oke. Baik. Harus ngomong apa nih Bro Ayung? Baik, ya gitu aja. Terima kasih Bro Ayung. Ada sebab, ada akibat kali ya. Betul. Ada asap karena ada api gitu ya. Sesuatu yang mungkin yang nggak wajar, yang nggak mengenakan dalam kehidupan kita, sebenarnya penyebabnya itu nggak jauh. Betul. Di diri kita sendiri. sendiri. Itu aja sih. Terima kasih Bro Ayung. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari kejadian ini. Yang negatif kita buang jauh-jauh. Dan untuk kawan-kawan semuanya, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan dimudahkan segala sesuatunya, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih Bro Ayung, juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.